Terima kasih. Baik, saya akan memulai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu Guru. Pagi Bu. Kabar hari ini? Semua sehat? Atau ada Sehat yang Bu Guru. Sehat Ibu. Sehat Bu Guru. Oke, Bu baik. Guru juga sehat. Sehat. Iya. Kalau begitu, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Ibu minta salah satu orang untuk memimpin kita dengan doa. Hardi pimpin kita dengan doa. Baik, terima kasih Bu Silva mempercayakan saya untuk pimpin doa. Baik teman-teman, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, makasih Bu. Terima kasih Hardi yang sudah memimpin kita dengan doa untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita. Mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang dipimpin oleh Siska. Oke, silakan Siska. Oke. Ya. Baik teman-teman, hari ini kita akan menyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya Bu ya. Iya. Baik, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu dengan irama 3/4. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercipta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, baik. Terima kasih Siska yang sudah memimpin kita dengan menyanyikan lagu nasional. Oke, baik. Itu kelas, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada Bu. Oke. Pak Agustinus lagi ke kantin. Ya, oke. Pak Nopi lagi ke salon. Oke, baik. Tidak apa-apa. Oke. Anak-anak masih ingatkah kalian tentang pelajaran kita minggu lalu? Masih Bu. Masih Bu. Pelajaran kita hari ini tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, dalam kehidupan kita sehari-hari di sekitar kita, terdapat banyak kita hidup bukan sendiri, tapi hidup berdampingan dengan sesama kita. Nah, tentu dalam kebersamaan itu ada yang datang dari berbagai macam suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena itu berkaitan dengan pelajaran kita hari ini, Ibu meminta salah seorang siswa untuk mengambil buku di perpustakaan untuk kita belajar bersama-sama. Angel, bisa tolong ambil buku di perpustakaan? Ya, siap Ibu. Siap. Oke, Terima sudah kasih Ibu. Angel yang sudah mengambil bukunya. Silakan dibagikan ke teman-teman. Ya, teman-teman Niko silakan ambil Niko. Nur ini silakan. Oke, baik Ibu, sudah Ibu. Ya, makasih. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak silakan membuka buku di halaman 95 sampai dengan halaman 100. Ibu kasih waktu 15 menit untuk membaca tentang keberagaman masyarakat Indonesia.
Oke, baik. Terima kasih karena sudah membaca. Materi hari ini tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Manfaat kita mempelajari mempelajari keberagaman masyarakat Indonesia agar kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa saling menghormati, saling menghargai, dan dengan mempelajari keberagaman masyarakat, kita saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lain. Baik, Ibu akan menayangkan video tentang keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak sekalian, silakan mengamati video yang akan Ibu tampilkan. Sudah terlihat? Sudah Bu. Suara belum ada Ibu. Oke. Baik, Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah Bu. Di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bagi kalian yang ketinggalan mata pelajaran dulu, silakan bisa dicek di playlist. Di sana sudah ada kumpulan semua bab yang bisa kalian pelajari. Untuk ininya nanti Ibu akan simpan di atas. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bab 4, yaitu tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berbicara mengenai keragaman masyarakat Indonesia, apa kalimat yang tepat untuk menggambarkan perasaan kalian? Mungkin, aku cinta Indonesia, karena kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan. Sebagai warga negara Indonesia, kalimat tersebut bukan hanya sebagai slogan saja, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu mencari-cari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi Indonesia. Karena hal tersebut, mencintai dan menjunjung tinggi negara sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Maka bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila dalam diri kita terdapat kecintaan kepada negara yang semakin hari semakin besar ini. Karena itu semua merupakan anugerah yang Tuhan amanatkan. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa keadaan masyarakat Indonesia yang beragam merupakan salah satu rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Keragaman tersebut perlu dipupuk dan dipelihara sehingga dapat memperkaya budaya bangsa dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Masih ingatkah kalian apakah makna persatuan dalam kesatuan itu? Kemudian mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? Lalu bagaimana hubungannya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Nah, sekarang coba kalian ingat kembali materi yang sudah kita pelajari bersama di kelas 7 dan kelas 8. Apabila di antara kalian ada yang lupa, coba kalian ingat kembali dan pelajari kembali pada materi di atas ini. Karena dengan dasar pemahaman itulah kalian akan membahas materi berikutnya. Pada bab ini, kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang akan dipelajari yaitu tentang makna dan prinsip persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kemudian masalah-masalah yang muncul, faktor penyebab masalah, akibat yang ditimbulkan, dan upaya mengatasi berbagai masalah yang timbul akibat keberagaman masyarakat Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu memahami masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya, serta mampu menalar penyelesaian masalah tersebut. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Coba perhatikan lingkungan sekitar rumahmu. Apakah kamu hidup di lingkungan masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda? Lalu apa saja perbedaan yang ada di lingkungan tempat tinggal kamu? Yang kamu harus ingat, walaupun banyak perbedaan dalam masyarakat,
Tentu saja terdapat hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, sehingga harus bersatu meninggalkan segala perbedaan tersebut demi terpenuhinya kebutuhan bersama tersebut. Karena keberagaman Indonesia mengisyaratkan adanya suatu persatuan dari perbedaan. Persatuan ini menjadikan hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dan tidak dapat diubah oleh siapapun. Untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, diperlukan sejumlah prinsip. Kita akan membahas dua prinsip penting, yaitu mengenai prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara. Prinsip tersebut merupakan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kita mulai dari prinsip pertama, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia mengakui bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, agama, bahasa, dan adat istiadat. Namun, perbedaan dan keanekaragaman bukan menjadi pemisah dan alat untuk memecah belah rasa persatuan dan persaudaraan. Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman. Hal ini mewajibkan kita untuk bersatu sesuai dengan makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri, yaitu walaupun berbeda-beda, tetapi merupakan satu kesatuan. Prinsip penting yang kedua yaitu mengenai wawasan Nusantara. Sebagai wawasan nasional, bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu, kedudukan Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Masyarakat Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Secara umum, wawasan Nusantara memiliki arti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah. Sejarah bangsa tersebut sesuai dengan posisi dan kondisi geografi negaranya untuk mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Kemudian dalam wawasan Nusantara sendiri terdapat 4 konsep yang mencakup persatuan dan kesatuan, yaitu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya mengenai permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya dihuni oleh berbagai etnis dengan adat istiadat yang berbeda-beda. Kekayaan bangsa Indonesia akan keberagaman merupakan suatu hal yang harus dijadikan sebagai dorongan masyarakat untuk mengenal dan memahami setiap keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia, agar keberagaman yang dimiliki menjadi sebuah kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat lebih maju dan lebih bermartabat. Perbedaan yang ada di Indonesia mencakup berbagai bidang, tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan secara fisik manusia atau ras, tetapi mencakup juga perbedaan suku bangsa, agama, dan kepercayaannya. Selain itu, keberagaman masyarakat Indonesia meliputi suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat, bahasa daerah, pandangan politik, dan golongan. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Kemudian adanya adat istiadat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Adat yang telah melembaga ini disebut dengan adat istiadat. Sedangkan adat yang memiliki sanksi hukum disebut dengan hukum adat. Tidak menutup kemungkinan masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah sebuah konflik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan, atau pertentangan. Surjono Sukanto mengemukakan ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam masyarakat, yaitu perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Terdapat beberapa sikap yang dapat menjadi penyebab konflik
masyarakat, yaitu yang pertama, primordialisme yang berlebihan, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Kedua, munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri yang lebih unggul dibandingkan dengan suku bangsa yang lainnya. Ketiga, sikap diskriminatif. Keempat, sikap stereotipe. Kelima, sikap fanatisme atau fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lainnya. Selain itu, Surjono Sukanto juga menyebutkan 5 bentuk khusus konflik atau pertentangan yang terjadi dalam masyarakat. Kelima bentuk konflik atau pertentangan itu adalah: pertama, ada konflik pribadi, kedua, konflik rasial, ketiga, konflik antar kelas-kelas sosial, keempat, konflik politik, dan yang kelima, konflik internasional. Terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah hal, antara lain, yang pertama, perpecahan dalam masyarakat. Perpecahan merupakan akibat nyata dari konflik yang terjadi dalam masyarakat. Kerukunan masyarakat akan terganggu akibat adanya konflik yang terjadi. Misalnya, anggota yang sebelumnya saling bertetangga berubah menjadi tidak saling bertegur sapa, saling membenci, saling berprasangka, dan sebagainya. Lalu apabila konflik ini terjadi di lingkungan sekolah, hal ini akan membuat hubungan dengan teman putus, suasana belajar menjadi tidak nyaman dan tidak tertib. Kedua, yaitu kerugian harta benda dan korban manusia. Kehancuran harta benda sering terjadi akibat konflik dalam masyarakat. Kerusakan fasilitas umum, rumah pribadi, serta taman yang rusak merupakan contoh nyata akibat dari konflik. Konflik juga dapat mengakibatkan korban jiwa dalam masyarakat. Dampak yang ketiga yaitu kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada. Nilai-nilai dan norma sosial dapat hancur akibat konflik dalam masyarakat, seperti nilai kasih sayang, kekeluargaan, saling menolong, dan persaudaraan. Nilai-nilai ini dapat digantikan oleh rasa dendam, curiga, tidak percaya kelompok lain, dan sebagainya. Aturan-aturan sosial juga dapat berubah, seperti larangan bertemu dengan kelompok lain, larangan melakukan kerjasama dengan kelompok lain, dan sebagainya. Dampak yang keempat yaitu perubahan kepribadian. Kepribadian seseorang dapat berubah akibat konflik. Misalnya, anak-anak korban konflik akan menjadi pemurung, takut melihat orang lain, atau dendam. Orang yang terlibat konflik dapat menjadi beringas, pemarah, dan agresif. Dampak-dampak tersebut mempertegas bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat lebih membawa akibat negatif daripada akibat positif. Oleh karena itu, kita harus mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat yang damai tanpa konflik merupakan dambaan setiap orang. Kita dapat belajar dengan tenang, bermain dengan senang, bila tidak ada konflik. Setiap warga masyarakat berkewajiban memelihara keberagaman dalam masyarakat tanpa menimbulkan masalah atau akibat keberagaman tersebut. Selanjutnya, upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin demikian tayangan video, karena untuk upaya penyelesaiannya itu nanti minggu depan. Oke. Berkaitan dengan tayangan video tadi, apakah yang menjadi pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana tanggapan kalian tentang video tersebut, video tadi? Halo? Oke, baik. Berkaitan dengan video penayangan video tadi, maka saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini.
Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan indikatornya adalah menganalisis mana persatuan dalam kebangsaan. Tujuan pembelajarannya itu melalui model PBL, peserta didik mampu menganalisis makna persatuan dan kebangsaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik, selanjutnya untuk lebih memahami lagi materi kita tentang keberagaman, Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Membagi dalam 4 kelompok untuk mendiskusikan beberapa materi tentang keberagaman itu. Kelompok pertama, Ibu minta untuk kelompok pertama, Angel, itu menganalisis tentang bagaimana membina persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oke, Kelompok 2, Nur, menganalisis tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Kelompok 3, Niko, menganalisis tentang permasalahan dalam keberagaman masyarakat. Dan kelompok 4, Siska, menganalisis tentang faktor-faktor penyebab permasalahan keberagaman dalam masyarakat. Baik, Ibu. Oke, setelah Ibu akan membagikan juga LKPD, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik yang akan Ibu bagikan ini. Selanjutnya anak-anak, silahkan kalian berdiskusi. Hasil diskusinya dimuat dalam LKPD yang sudah ada dan selanjutnya akan dipresentasikan. Ibu berikan waktu 30 menit untuk mendiskusikan. Silakan anak-anak mendiskusikan masalah-masalah yang telah diberikan itu. Anak-anak juga boleh mencari untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kelompok itu. Anak-anak bisa mengaksesnya, bisa membaca dalam buku pegangan, bisa juga mencari di internet, bisa juga yang ada di lingkungan masyarakat agar lebih menambah wawasan kalian semua. Oke, silahkan mengerjakan tugas dalam kelompok, berdiskusi bersama dengan teman dalam kelompok. Oke, diskusinya selesai. Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Kelompok 1 tentang membina persatuan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, kelompok 1 sudah.
Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, terima kasih sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang berikut, apa yang sudah dipresentasikan, anak-anak sekalian, berkaitan dengan apa yang sudah dipresentasikan anak-anak sekalian, maka untuk kelompok 1 mendiskusikan tentang menganalisis bagaimana tentang membina persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Untuk membina persatuan dan kesatuan dalam keluarga itu dengan saling menghargai, saling menghormati. Di lingkungan keluarga itu menghormati orang tua, adik, kakak. Di lingkungan sekolah menghormati guru, teman. Ya, di lingkungan masyarakat sesama, bisa dengan tetangga, dengan sesama yang ada di sekitar kita. Yang kedua, prinsip menganalisis tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku. Prinsip keberagaman, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan itu, yaitu bagaimana cara pandang kita terhadap cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan. Dan yang ketiga, kelompok 3 menganalisis tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Permasalahan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia itu konflik antar suku, agama, ras, pertentangan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Ya, kelompok 4 menganalisis tentang faktor penyebab permasalahan itu. Yang faktor-faktor itu antara lain faktor kondisi geografi, faktor sejarah, faktor lingkungan, faktor transportasi, perubahan nilai, iklim, dan mungkin faktor agama. Ya, jadi demikian untuk diskusi kelompok hari ini sudah selesai, dan hasil diskusi kelompok kalian sebentar dikumpulkan dan Ibu akan menilainya. Yang berikut, untuk pertemuan kita hari ini, diskusi kita cukup sampai di sini. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, kalau tidak ada, maka diskusi hari ini untuk menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini, bahwa mungkin ada kalian yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini, menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, silakan. Ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini mengenai keberagaman masyarakat Indonesia adalah bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman masyarakat yang disebabkan oleh suku, budaya, agama, dan keyakinan, ras, dan golongan. Nah, keberagaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat apabila tidak dicegah dan diatasi dengan baik. Begitu Ibu Guru, terima kasih. Terima kasih Siska, jawaban kesimpulan yang sangat bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk Siska. Baik ya. Oke, baik. Ibu akan menyimpulkan bahwa persatuan
Berarti persatuan dan dalam keberagaman masyarakat Indonesia itu sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat untuk dapat mewujudkan sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang menjadi sumber masalah itu dapat diatasi. Baik, pertemuan kita hari ini sampai di sini. Ibu akan menyampaikan untuk pertemuan kita pertemuan kita berikutnya. Ibu membagikan pertemuan kita berikutnya itu tentang upaya mencegah konflik yang bersifat sara. Nah itu anak-anak bisa mencarinya, bisa membacanya di buku sumber, buku paket, bisa mengaksesnya di internet, bisa mempelajarinya di lingkungan sekitar. Baik, mungkin pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Salah seorang siswa, seorang peserta didik memimpin kita dengan doa sebelum kita pulang. Baik, mungkin